Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Ketemu lagi sama Ibu di pertemuan selanjutnya, yaitu pertemuan yang ketiga kali ini. Nah, untuk sekarang sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, Ibu akan bahas dulu tentang eksponensial. Apa itu eksponensial? Pengertiannya, sifat-sifatnya yang kemarin sudah Ibu tugaskan. Nah, untuk yang pertama itu ada pengertiannya. Yang pertama ada eksponensial. Itu apa sih? Eksponensial itu adalah perpangkatan atau bentuk pangkat. Jadi sudah pernah kalian pelajari sebelumnya di SMP itu tentang bentuk pangkat, gampang ya. Nah, dimana pangkat itu adalah jika A bilangan real dan A bilangan bulat positif, maka A bisa dipangkatkan N. Nah, berarti A-nya bukan dikali N, tapi A-nya ada sebanyak N kali, atau A-nya ada sebanyak N bilangan, dimana A kali A kali A sampai A-nya ada berapa bilangan. Nah, untuk keterangannya sendiri ada bilangan berpangkat, A pangkat N itu bilangan pangkatnya, A-nya bilangan pokoknya, N adalah pangkatnya. Nah, contoh. Untuk contohnya, Ibu kasih contoh yang sederhana saja. Contoh misal di sini ada 3 pangkat 2. Nah, berarti bukan 3 kali 2 ya. Ya kan? Pasti banyak yang jawab 3 pangkat 2 itu adalah 6. Tapi padahal 3 bukan 3 kali 2. Ini salah. Nah, 3 pangkat 2 itu adalah 3-nya ada 2 kali. Nah, 3 dikali 3 berarti 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, itu. Kalau 2 pangkat 3 berapa? Jangan jawab 6 ya, karena bukan 2 kali 3. Bukan, tapi harusnya adalah 2 kali 2 kali 2. Ada berapa? 2 kali 2, 4. Dikalikan lagi dengan 2, berarti 8. Berarti 2 pangkat 3 itu bukan 6, tapi 8. Oke, segitu paham? Selanjutnya kita masuk ke sifat-sifat pangkat. Nah, sifat-sifat pangkat sendiri itu ada yang 8, ada yang 6. Nah, kalau Ibu itu ada 10. Sudah Ibu kasih semua ya kemarin. Nah, untuk yang pertama, kita masuk ke pertama. A pangkat M kali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Nah, lihat sini. Nah, untuk yang pertama itu misalan, jika A-nya sama, berarti bilangan depannya sama, dan di sininya dikalikan, maka kalian bisa menjumlahkan pangkatnya. Jadi A-nya bisa M ditambah N. Nah, contoh, misal 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Berarti berapa ini? Sama depannya sama 3, ya kan? Pangkatnya yang ini berapa? 2 ditambah, karena ini kali maka ke sini
negatif. Berarti A pangkat negatif N sama dengan, nah kalau pangkatnya negatif sebenarnya kalian jangan pusing, kalian tinggal dirubah saja ke dalam bentuk pecahan. A pangkat ini ya, A pangkat min N sama dengan, tinggal dirubah karena misal ya, karena lihat depannya A berapa, nggak ada, kalau nggak ada berarti 1 kan, 1 per A pangkat N ya. Berarti untuk yang ini pun bisa dirubah ya kan, menjadi 3 pangkat 1 per 3 pangkat, nah negatifnya berubah menjadi positif. Berarti berapa hasilnya? 1 per 3 gitu. Berarti sama aja sama ini. Nah yang tadinya pangkatnya min berubah jadi plus, yang tadinya pangkatnya negatif berubah jadi positif. Itu lanjut, itu kalau misalkan pangkatnya negatif. Kita ulang contohnya, misal 5 pangkat min 2. Silahkan selesaikan 5 pangkat min 2 berapa? Berarti 1 per 5 pangkat min 2 atau 2? 2, karena sudah berubah jadi pecahan maka pangkatnya pun berubah jadi positif. 5 pangkat 2 berapa? 10. Apakah 10? 5 pangkat 2, 5 nya ada 2, 5 kali 5 25. Selesai. Oke, paham ya? Paham ya, gampang ya. Oke lanjut. Nah untuk yang ini tolong kalian pelajari lebih dalam. Nah ini tuh maksudnya itu 3 pangkat 2 dikali 9 pangkat 2. Nah 9 kan kita tuh mau, oke kita ibu jelaskan aja ya. Sini sini ya. Misal 3 pangkat 2 dikali 9 pangkat 2. Nah berarti kan gini, karena untuk perkalian A-nya kan harus sama. Kalau A-nya tidak sama berarti pangkatnya tidak bisa dijumlahkan. Nah terus karena ini A-nya tidak sama berarti ini tidak bisa dijumlahkan. Maka bagaimana Bu cara penyelesaiannya? Cara penyelesaiannya kita bisa rubah salah satunya ke yang lebih kecil. 3 sama 9 lebih kecil mana? 3, kita rubah 9 ke 3. Oke. 3 pangkat 2 berarti tetap ya, dikali. Nah 9 kalau dirubah ke 3 berarti 3 pangkat berapa? 3 pangkat 2 ya kan, berarti 3 pangkat 2 pangkat lagi 2, ngerti enggak? Jadi si 9 ini dirubah ke dalam bentuk pangkat, tapi yang depannya harus 3, bisa enggak? Bisa kan, yaitu 3 pangkat 2 itu 9 benar? Jadi 3 pangkat 2 tulis lagi dikali, karena ini ada 2 pangkatnya gampang, tinggal di sifat yang selanjutnya ya. Nah yang ini nih, nah yang M kali N, berarti kalau ada 2 pangkatnya jangan bingung, kalian tinggal dikalikan saja. 2 kali 2 4, berarti 3 pangkat 4 gitu. Nah untuk 3 pangkat 4 berarti ini udah bisa dijumlahkan? Sudah, karena A-nya sama, berarti 2 tambah 4 berapa? 3 pangkat 6. Silakan selesaikan 3 pangkat 6 nya berapa? Sudah ada di sini 729. Paham? Bu gimana kalau misalkan yang ini? Nah maksudnya yang ini itu kalau misalkan A-nya tidak sama. Contoh 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah kalau seperti ini karena tidak sama, kalian silakan selesaikan satu-satu saja. Berarti 8 kali 27. Berapa hasilnya? Silakan cari sendiri. Kalau ini pangkat 2 ya, kalau ini pangkat 3. Silakan cari sendiri hasilnya ya. Tinggal dikalikan saja, gampang. Lanjut ke sifat yang selanjutnya.
Sifat yang selanjutnya itu sama dengan yang nomor 5 tadi. Yang nomor 5 tadi itu adalah ini kan, ini ya, yang nomor 5 tadi ini. A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Ini berubah. Nah sekarang gimana kalau mau A pangkat N berubah menjadi negatif? Nah kalau misalkan mau berubah menjadi negatif, sama aja, tinggal 1 per A pangkat min N. Dibalik saja, tapi biasanya kalau udah positif ya sudah, tinggal diselesaikan saja. Kalau misal diminta negatif, boleh dirubah ke dalam pecahan gitu. Lanjut. Nah ini yang tadi yang ibu bahas, gimana kalau pangkatnya ada 2 berjajar. Jangan pusing, tinggal kalikan saja. A pangkat M pangkat N, berarti ada 2 kan, tinggal dikalikan saja, M kali N. Kalau misalkan contohnya 3 pangkat 2 kali 3, berarti gimana? 3 pangkat 2 dikali 3 berapa? 3 pangkat 5, 6. Nah itu berapa 3 pangkat 6? Silahkan dicari ya, gampang. Oke, lanjut ke sifat yang ke-8. Nah untuk sifat yang ke-8 ini berhubungannya dengan bentuk akar sama 9. Nah untuk 8 sama 9 bedanya hanya di pangkatnya saja. Yang ini setengah, yang ini kalau tidak setengah atau bilangan yang lain kecuali setengah, misal 2 per 3, 3 per 4. Nah ini M per E. Oke, ibu bahas yang 8A pangkat setengah. Nah kalau A pangkat setengah itu otomatis A nya berubah jadi akar A kalau pangkat setengah ya. Kalau bukan pangkat setengah berarti itu nanti ada lagi di sifat yang ke-9. Kita kasih contoh dulu yang ini. Berarti kalau misalkan 4 pangkat setengah, gampang, tinggal akar 4. Nah jangan selesai sampai sini. Akar 4 itu berapa? 2. Pintar. Kalau misalkan 8 pangkat setengah, akar 8. Ada gak akar 8? 4. Bukan, akar 8 itu tidak ada. Yang ada diperkecil. 8 itu berapa kali berapa? 4 kali 2. 4 bisa diakarkan? Bisa, dapatnya 2. Akar 2-nya 2 bisa diakarkan? Tidak bisa. Simpan lagi. Berarti hasilnya 2 akar 2. Paham? Gampang ya. Nah pokoknya kalau misalkan A-nya pangkat setengah itu otomatis berubah jadi akar A. Silahkan selesaikan saja sampai dapat hasil yang sederhana mungkin. Lanjut. Kalau misalkan A-nya bukan pangkat setengah, contoh A pangkat 3 per 4 dulu ya, sama dengan akar A di sininya akar A. Nah karena di sini A pangkat 3 per 4 ya kan, A pangkat 3-nya ngikut ke dalam, 4-nya simpan di sini. Nah jadinya seperti ini nanti hasilnya ya. Berarti A pangkat 3-nya ikut dalam akar, 4-nya kita simpan di luar. Contohnya 4 pangkat 3 per 2 2 per 4 pangkat 2 per 3. Berarti akar 4 pangkat 2 nya ke dalam, 3 nya simpan di luar. Yang bawah simpan di luar, yang atas simpan di dalam ya. Nah gitu. Nah terus kita akarkan saja. 3 nya simpan, akar 4 pangkat 2 berapa? 4 pangkat 2 berapa? 16. Akar 16 itu berapa? Akar 16 itu 4. Di sini 16-nya pangkat berapa? Pangkat 1 kan? Berarti 4 pangkat 1 per 3. Gitu. Kan di sini 16 itu enggak ada pangkatnya. Kalau enggak ada berarti pangkat 1. Kalau udah pangkat 1 berarti tinggal dirubah lagi. Akar 16 4, 1 per 3 sih di situ.
Gitu, selesai. Lebih simpel dan lebih gampang penyelesaian. Sebenarnya untuk memperkecil pangkat ini sih kalau ini mah ya gampang ya. Lanjut ke yang terakhir. Ini yang paling gampang sekali. Yang terakhir itu adalah A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangannya, yang dipangkatkan 0 itu hasilnya adalah 1. Contoh, 1000 pangkat 0 berapa? 1. Berapapun bilangannya yang dipangkatkan 0 hasilnya 1. 75 pangkat 0 1. 50 pangkat 0 1. 55 pangkat 0 1. 7 pangkat 0 1. Ya, kalau 5 pangkat 1 itu 5, bukan 0 ya. Paham? Silahkan dipelajari lagi karena ini yang paling gampang. Berapapun bilangannya dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Jangan sampai terkecoh. Mau perperan, mau 2/3 pangkat 0, mau nanti ada di soal ya Ibu bahas. Itu tetap hasilnya 1. Nah, ya. Itu untuk sifat pangkat kali ini. Sekian dari Ibu. Nah, untuk selanjutnya kita coba bahas soal yang kemarin Ibu kasih. Oke, kita lanjut ke soal-soal yang udah Ibu berikan kemarin. Karena untuk satu kelasnya itu beda soal, jadi ada beberapa yang akan Ibu bahas persoalannya di sini. Jadi tidak akan semua Ibu bahas untuk 5 soal per kelas, tapi Ibu akan bahas yang menurut Ibu kalian susah untuk paham. Nah, yang pertama itu ada soal yang seperti ini. Kalau yang tidak kebagian berarti kita perhatikan saja. 1/2 pangkat 3. Nah, untuk 1/2 pangkat 3 tadi sifat pangkat yang berapa tuh? Yang nomor 3 ya? 3 atau 4? 3 atau 4 tadi? Nomor 3 ya. Nah, A per B. Nah, A per B pangkat N berarti 1 pangkat 3 per 2 pangkat 3. Kita pangkatkan saja. 1 pangkat 3 berapa? 3. Enggak, satunya ada 3. Berarti 1 kali 1 kali 1 tetap 1. 2 pangkat 3. 2 kali 2 kali 2 8. Berarti 1/8. Nah, itu. Yang kedua, 2 pangkat min 2. Berarti kan kalau misalkan pangkatnya mau berubah jadi positif, sifat berapa tuh? Ke 5 ya. Nah, berarti rubah ke dalam bentuk pecahan. Berarti tinggal 1/2 pangkat 2 berapa? 1/4. Selesai. Gampang. Lanjut. Nah, kalau yang ini Bu, yang kalau A, B, X, Y itu cara penyelesaiannya gimana? Nah, itu sebenarnya balik lagi ke sifat pangkat. Nah, kalau seperti ini berarti tinggal dikali-kalikan aja kan, karena ada X dan Y nya berbeda, kita kalikan masing-masing. Yang ini kali ini, yang Y kali yang luar. Berarti X pangkat 2 kali min 2, ya kan? Y pangkat 3 kali min 2 sama berapa? 2 kali min 2 plus kali min X pangkat min berapa? 2 kali 2 4. Y plus kali min juga 3 kali 2 6. Berarti X pangkat min 4, Y pangkat min 6. Selesai sampai sini pun apa? Oke, lanjut. Kita masuk ke yang keempat. Yang keempat, min 3 pangkat 4. Nah, Bu, ini harus dirubah nggak? Nggak usah, karena pangkatnya positif. Yang negatif hanya A-nya. Ini tidak berpengaruh apapun. Tinggal dikali-kalikan aja. Min 3-nya ada 4 kali. Min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3. So, min kali min plus kali min, kan plus kali min kali min plus, berarti hasilnya positif. 3 kali 3 kali 3
9, 9 kali 3, 27. 27 kali 3 berapa? 81. Gitu. Nah, yang ini. Kalau yang ini kalian tinggal pangkatkan saja yang ini. Tidak usah dirubah ke negatif. Tinggal diselesaikan saja. Berarti 1/25, bukan 10 ya. Yang ini yang nomor 6 sama dengan yang nomor 4. Bedanya ini mah tidak pecahan, yang ini mah pecahan. Berarti min 1/5 per 3/5 gitu kan, ya kan? Nah berarti min 1/3 kali min 1/3 kali min 1/3 kali min 1/3 kali min 1/3 gitu. Nah berarti tinggal kali-kalikan aja. Negatif kali negatif, positif kali negatif, negatif positif kali negatif, hasilnya negatif. Nah 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 berarti 1/3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Silahkan hitung sendiri berapa hasilnya di sini. Jangan dikerjakan sendiri, oke? Tinggal dikali-kalikan saja. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 gitu, gampang. Nah sebenarnya untuk menentukan positif negatifnya kalian bisa lihat dari pangkatnya. Kalau pangkatnya positif maka nanti kalau pangkatnya genap maka hasilnya adalah positif. Kalau pangkatnya ganjil maka hasilnya pasti negatif. Nah itu untuk pangkat. Sebenarnya lebih gampang, gak usah dikali-kalikan terlebih dahulu seperti tadi. Kalian bisa langsung pangkat 4, kalau pangkatnya genap berarti hasilnya pasti positif, kalau pangkatnya ganjil berarti hasilnya pasti negatif. Langsung ke hasil aja juga gak apa-apa ya. Oke lanjut yang ini 3/8 pangkat 0. Nah tadi ingat gak sifat pangkat yang ke 10? Berapapun bilangannya jika dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Nah ini berapa? Silahkan selesaikan. Ada tuh sifat ke-10 ya yang ini. Terus 5 kali 2 pangkat min 2. Lihat sini. Ini kayak ini seperti sifat pangkat yang nomor 1 ya. Cuma A-nya tidak sama. Yang ini 5, yang ini 2. Berarti harus disamakan. Bisa nggak 5 dirubah ke 2? 2 pangkat berapa yang hasilnya 5? 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Ada 5 nggak? Nggak ada. Berarti kalau tidak ada kita selesaikan sendiri. Di sini 5 dikali, karena ini pangkatnya negatif maka kita rubah ke dalam positif. Sifat yang ke-5. Berarti rubah ke dalam bentuk pecahan. 2 pangkat 2. Ya, benar? Nah, berarti 5 kali 1, 5. Terus 2 pangkat 2, 4. Hasilnya 5/4. Gampang? Gampang dong. Nah, ini juga sama. Kalau pangkatnya setengah berarti berubah jadi kalau ini sifat yang ke-8. Nah, untuk sifat yang ke-8 itu berarti gimana? Berarti untuk ini kita harus langsung rubah ke dalam bentuk akar 125. Ada nggak akar 125? 25? Bukan. 25 itu 625. Berarti berapa? Berarti kita perkecil. Gak ada ya? Berarti kita perkecil. Berapa kali berapa yang hasilnya 25? 125. Berarti 25 kali 5. 25 akar 25 bisa 5. Sisanya akar 5. Selesai. Itu gampang. Ya. Maaf kalau kameranya tidak bisa diam goyang-goyang karena ibu sekalian mengerjakan juga ya. Mohon dipahami, mohon dimaklumi. Oke. Lanjut. Yang ini
Nah, ini sifat yang keenam kalau nggak salah. Yang keenam dirubah kalau tadi mah mana tadi? Nah, yang ini kalau tadi mah dari negatif mau jadi positif berarti berubah jadi pecahan. Kalau yang ini tadinya negatif mau jadi positif juga berarti berubah bentuknya. Berarti bukan pecahan lagi. 4/2 saja. Berapa 4/2? 8? 16 gitu. Nah, kalau yang ini boleh langsung boleh. Nah, berarti kan gini, mau langsung mau ada dua cara. Mau langsung boleh, mau sifat boleh. Kalau langsung berarti 3/0 otomatis 1 dikali 3/-2 berapa? Berarti 1/3/2. 1 kali 1 kali 1 1/3/2 berapa? 3/2 berarti 9. 1/9. Gini boleh. Atau ada cara yang lain, yaitu cara sifat yang nomor 1 ya. 3-nya sudah sama, 0 ditambah min 2. Nah, berarti lihat sini. Nah, maaf. Ada dua tandanya. Kalau ada dua tandanya kalian tidak perlu bingung, tinggal kalikan saja tandanya. Berarti positif kali negatif berarti 3/0 kurangi 2 berapa? 3/-2 berarti 1/3/2. Berapa hasilnya? Samakah atau tidak dengan ini? Silahkan dikerjakan. Oke, yang terakhir. Oke, soal yang terakhir ada 9/-1/2. Nah, untuk yang ini sebenarnya bisa dipangkat, cuma rada berbeda dari yang sebelumnya, tapi bisa kok dipangkat. Nah, kalau misal jadi ada dua cara, ibu pakainya nanti dua cara ya. Yang pertama yang pangkat dulu dari sifat pangkat yang nomor, diangkat dulu dari sifat pangkat yang nomor berapa tadi? 9 ya. Oke. 8. Oke. Nah, di sini kan ada negatif ya. Nah, ada negatif, kalau misalkan mau dirubah ke positif berarti bentuknya rubah jadi bentuk pecahan. Nah, boleh. Berarti 1/9 pangkat setengah. Gitu. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini berarti 1/9 pangkat setengah itu bisa diakar. Berarti akar 9. Kalau pangkat setengah kan berubah kan jadi akar otomatis. Berarti 1/3. Nah, selesai. Sudah. Nah, cara yang kedua itu bisa seperti ini. Nah, kan dirubah tuh jadi pangkatnya positif, 9 pangkat setengah. Nah, kalian bisa rubah lagi 9-nya. Berapa pangkat 2 yang hasilnya 9? 2/2 4, 3/2. Nah, bisa dirubah 9-nya ke 3/2. Nah, gunanya untuk apa? Untuk menyamakan di sini 2. Jadi nanti 1/2 tinggal dicoret nanti. 2 kali 1 2, 2/2 berapa? 2 bagi 2 berapa? 1 kan? 2 kali 1 2 bagi 2 1, berarti 1/3. Ini bisa langsung selesai. Oke, itu selesai pembahasannya. Untuk yang kemarin belum sempat atau terlambat atau ketinggalan dan yang kemarin masih salah, bisa coba dicek lagi, bisa coba dibenerin lagi, dan jangan patah semangat, tetap harus semangat karena masih banyak soal-soal yang akan ibu kasih seperti ini. Jadi semua orang berkesempatan untuk mendapatkan nilai 100. Jadi jangan khawatir yang belum ke bagian yang pertama, masih banyak soal yang lainnya. Oke. Nah, untuk pembahasan sekarang cukupkan sekian. Ini tentang eksponen dan sifat eksponen atau pangkat dan sifat pangkat. Untuk selanjutnya nanti ibu informasikan di Google Classroom. Kalian tinggal dilihat saja tugasnya dan ibu tidak akan menjelaskan sebelum kalian mencari terlebih dahulu materinya. Oke. Sekian dari ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, see you next time.